anak kelas 12. Oh, dari Pio gitu. Ya mau. Yang Mas Vita. Oh, Pagi biasanya siang. atau Les gitu. les. Ya, mau pergi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Di awal hidupkan dulu speakernya, Kak. Gak apa-apa. Dah, mulutnya ada komat kamit, ustazah nggak dengar suaranya kemari. Yuk, baru 13 orang, ayo yang lain join. Biasanya rame nih kelas 12. Sehat kan anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah. Minggu lalu kita sampai mana? Aisyah Husni. Keselamatan kerja. Berarti perhitungan harga jual produk sudah belum? Media promosi sudah belum? Belum ya? Hah? Belum. Pendekatan penawaran. Ini udah semalam ya. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Nah, hari ini kita masuk ke kemasan. Kemasan belum ya? Minggu semalam ya? Belum, baik. Hari ini kita masuk ke kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Nah, ini juga setiap semester selalu kita bahas ya Kak ya, dan setiap bab ya selalu kita bahas. Kalau babnya memang membuat produk. Nah, sekilas ya kita ulang kembali. Nah, kemasan berfungsi untuk melindungi ya, berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberi kemudahan kita di dalam membawanya. Nah, di kemasan juga anak-anak ustazah kita bisa menjelaskan ya identitas dan atau brand dari produk kita. Nah, jadi kemasan itu harus mempunyai daya tarik. Nah, desainnya harus menarik mungkin. Kenapa? Dengan melihat kemasannya orang sudah bisa menerka isinya di dalam seperti apa gitu. Nah,
terus kemasan tadi juga harus memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membawa produknya. Apalagi untuk pasar global, konsumen kita, pasar sasaran kita adalah wisatawan dan para pembelanja online. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan. Nah, kalau yang membeli produk ini adalah wisatawan, jadi kemasannya harus memberi kemudahan untuk mereka membawa produk yang mereka beli. Atau jika produk kita ini dibeli oleh si pembelanja online gitu kan, nah kita juga sudah harus memikirkan, oh kemasannya harus memberi keamanan untuk isi produknya. Jadi harus terjaminlah produk di dalam itu dia aman gitu. Jadi tidak rusak, tidak gores, tidak pecah sampai ke tangan si pembeli tadi. Nah, untuk kemasan anak-anak ustazah materialnya pun bermacam-macam. Nah, jika kita membuat sebuah kemasan, terus kita ingin menampilkan di dalam dari kemasannya itu orang sudah melihat betapa indahnya produk kita gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan material yang transparan. Ya. Terus kita juga bisa memanfaatkan material yang alami misalnya ya kan untuk kemasan. Nah, untuk identitas, untuk daya tarik ya, kita bisa menampilkan dalam bentuknya, warnanya, teksnya, atau grafisnya dari kemasan tersebut, sehingga kemasan tersebut memberikan informasi teknis kepada konsumen tentang identitas atau brand dari produk kita. Ya, anak-anak ustazah. Jadi tidak hanya oh, ini cuma kemasan kok gitu ya kan. Asal jadi aja tidak masalah, yang penting kan sudah dikemas. Oh, ternyata tidak seperti itu. Nah, di dalam membuat kemasan juga banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Apa yang kita pertimbangkan di situ? Yang pertama adalah keamanan produk. Ya kan? Terus juga harus mempertimbangkan kemudahan bagi si konsumen membawa produk yang baru dibelinya dari kita. Terus juga memberikan identitas atau brand dari produk yang kita bawa. Nah, kalau untuk materialnya tergantung maksudnya. Kalau kita ingin menampilkan keindahan produk kita bisa memakai material yang transparan. Atau kita ingin yang alami gitu ya, kita bisa memakai bahan material yang alami ya anak-anak ustazah. Nah, itu tentang kemasan. Nah, ini ada contoh beberapa kemasan cenderamata yang sederhana ya. Nah, ini anak-anak ustazah. Nah, ini yang transparan yang ustazah bilang tadi, ini memakai bahan material yang transparan. Jadi tanpa membuka pun orang tahu betapa cantiknya produk kita di dalam gitu. Apalah keunggulan produk kita itu nampak dari luar. Ya. Nah, ini adalah contoh kemasan untuk perhiasan. Nah, jadi waktu ditutup orang tampak, di luar ada dibuat desain yang sama persis dengan produk yang tersimpan di dalam kemasan tersebut. Nah, jadi tahu oh isinya cincin gitu ya kan dengan model seperti ini. Oh, isinya ini nanti barang pajangan gitu. Sudah ada desainnya, desain grafisnya tertera di sisi luar kemasan tersebut. Nah, ini juga contoh kemasan. Nah, di ini kemasan yang betul-betul melindungi produk dari benturan segala macam, jadi betul-betul terlindung. Nah, ini contoh lain dari kemasan. Nah, ini adalah contoh material untuk kemasan ya. Nah,
kalau kemasan itu anak-anak ustazah dia ada 3, ya, ada 3 kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, apa itu kemasan primer ustazah gitu ya kan? Nah, kemasan primer adalah kemasan yang langsung melekat pada si produk. Nah, apa itu kemasan sekunder? Nah, kemasan sekunder itu adalah beberapa kemasan primer yang tersusun di dalam sebuah kemasan tersier. Nah, jadi kemasan tersier itu adalah kemasan yang untuk kita distribusikan, ya. Contohnya, contoh sederhana ya anak-anak ustazah, anti membeli 1 pack coklatos, ya, jajanan coklatos tahu? Hanifah tahu? Tahu ya. Nah, waktu Hanifah Fitri membeli coklatos tadi, kan pertama kita jumpa kotak nih ya, betul nggak? Kalau kita beli 1 pack kotak, nah kotak itu adalah kemasan untuk mendistribusikan ke konsumen, ke agen misalnya. Nah, itu disebut kemasan tersiernya, kemasan paling luarnya itu ya. Jadi orang kalau membawa coklatos tadi ya pakai kotak itu gitu ya kan. Nah, waktu kita buka kotak, nah di dalamnya itu kan ada beberapa 10 atau 20 coklatos yang dibungkus kecil-kecil, betul? Nah, beberapa itu dinamakan kemasan sekunder. Nah, kalau kemasan primer adalah kemasan yang langsung melekat. Ya, yang melekat di coklatos itu namanya kemasan primernya. Nah, itulah 3 jenis kemasan. Oke, paham? Paham? Paham. Aisyah paham? Yang sekunder beberapa kemasan primer yang terdapat di dalam kotak tadi itu. Nah, kalau dusnya itu tersiernya. Beberapa kemasan primer di dalam kotak itu namanya sekunder. Jadi setiap produk itu kita kemas lagi. Nah, itu namanya kemasan sekunder. Jadi misalnya di dalam kotak itu Aisyah ada misalnya 3 produk, ya kan? Nah, kalau dia kemasan primer berarti setiap produk kemasan yang langsung melekat pada 1 produk ini, ya kan? Nah, kalau 3 produk berarti kan 3 kemasan yang melekat di situ kan? Nah, itu namanya ketiganya itu adalah kemasan sekunder. Nah, setelah itu kita buat lagi kemasan yang berbentuk kotak untuk menempatkan ketiga produk tadi, ya kan? Jadi kita kalau mengirim produk yang 3 tadi langsung dengan 1 kotak saja, 1 pack saja. Nah, itu namanya kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mendistribusikannya kepada si konsumennya. Paham Aisyah? Yang lain paham? Paham. Cuma Orel lah yang jawab. Yang lain jawab dia ustazah nggak dengar suaranya. Kok udah sedikit, cuma 16 orang yang Zoom. Apa udah sibuk kali anak-anak ustazah ini mempersiapkan diri jadi mahasiswa? Jadi nonton YouTube aja sisanya. Iya. Udah mempersiapkan diri jadi mahasiswa kakak-kakak? 16, tinggal 15. Masya Allah, tak apa-apa. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global.
Nah, apa itu harga jual produk? Yaitu sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, jadi semua biaya yang dibebankan ke konsumen itu namanya harga jual produk. Nah, di dalam harga jual produk itu anak-anak ustazah, kita sudah memperhitungkan di dalam harga jual itu ada biaya produksi kita, ada biaya distribusi kita, ada biaya promosi kita, ada biaya kemasan kita, dan biaya-biaya lain. Nah, semua sudah ada di dalam harga jual tadi. Ya. Nah, apa itu biaya produksi? Yaitu biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk terjadinya produksi barang tersebut. Nah, semua biaya beli bahan baku, ya kan? Biaya upah tenaga kerja, itu namanya biaya produksi. Biaya overhead, ya kan? Nah, di dalam biaya produksi tadi. Apa itu biaya overhead? Nah, ya kan? Yaitu biaya yang jumlahnya berubah, ya. Jadi biaya itu tidak tetap. Jadi tergantung berapa jumlah produksi kita sekali produksi. Nah, itu nama biaya overhead. Nah, itu dia ada di dalam biaya produksi. Nah, apa saja? Ada biaya listrik, ya, di dalam overhead itu yang termasuk ke overhead ada biaya listrik, biaya bahan bakar minyaknya kalau pakai bahan bakar, ya, misalnya biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Pokoknya semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi produk kita. Biaya apa lagi? Sabun pembersihnya. Terus kalau dia pakai benang, pakai jarum, pakai lem dan lain sebagainya, itu termasuk ke biaya overhead. Nah, anak-anak ustazah, di dalam metode penghitungan harga pokok produksi, ya, harga pokok produksi itu disingkat dengan HPP, ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama namanya pendekatan full costing. Terus ada yang namanya pendekatan variable costing. Nah, pendekatan full costing ini dia memperhitungkan semua unsur biaya produksi, ya, yaitu dimulai dari biaya bahan baku, dimulai di biaya tenaga kerja produksi, dimulai terus masuk biaya overhead, ya, biaya tetap tidak tetap tadi. Nah, ditambah dengan biaya non produksi. Apa itu biaya non produksi? Nah, itulah biaya di waktu kita pemasaran, administrasi, ya kan? Yaitu biaya non produksi, yaitu biaya setelah kita berproduksi. Jadi setelah barang tadi kita sudah membuat produk nih, ya, kita sudah beli bahan baku, kita sudah membayar tenaga kerja, kita sudah keluar uang untuk biaya overhead. Nah, kita ternyata butuh biaya lagi. Biaya untuk apa? Mau produksi, pemasaran misalnya. Nah, di dalam pemasaran kita harus membuat banner misalnya, ya kan. Terus di dalam pemasaran kita harus membuat spanduk gitu, atau kita harus membuat pamflet-pamflet gitu yang mau ditempel gitu. Itu termasuk ke biaya non produksi. Nah, ini dihitung semua dengan metode pendekatan full costing. Nah, ini contoh bagannya, ya, tabelnya, ya, anak-anak ustazah. Ada di tabelnya ini ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, ya. Ada yang berubah tidak berubah, itu ini dia. Terus barulah kita dapat HPP. Ya, HPP. Terus ditambah lagi, kalau di metode pendekatan full costing ini ada biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Nah, jadi dijumlahkan semua maka dapat total HPP-nya itu kalau menurut metode full costing.
Nah, yang kedua adalah metode variable costing, yaitu memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Nah, biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku ya, biaya tenaga kerja, overhead variabel, terus langsung ditambahkan dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Nah, itu pendekatan secara variable costing. Nah, itu ya tadi apa? Perhitungan harga jual produk kerajinan pasar global, yaitu dengan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Nah, di dalam full costing apa saja yang dihitung, yaitu mulai dari biaya produksi, biaya non produksi. Terus ada variable costing. Nah, ini juga variable costing yaitu memisahkan perhitungan ya biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Nah, itu dua metodenya. Baik, selanjutnya kita masuk ke media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Seperti sebelumnya, Ustazah selalu mengatakan bahwa promosi merupakan salah satu strategi pemasaran ya. Jadi, bagaimana kita mempromosikan produk kita, nah, itu menentukan bagaimana masyarakat, bagaimana orang luar tahu dengan produk yang kita hasilkan. Nah, kalau produk kita tadi adalah souvenir untuk para wisatawan gitu ya kan. Nah, kita bisa berpromosi, salah satu contohnya dengan cara memasang iklan pada tempat-tempat wisata misalnya. Terus kalau produk kita tadi sasarannya adalah orang pembelanja online gitu kan. Nah, kita bisa memasang iklan di media sosial atau website di internet. Nah, media promosi yang bisa kita pergunakan. Nah, tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kita kepada calon pembeli, sehingga membuat mereka membeli produk kita. Itulah tujuan utama dari promosi, yaitu kita perkenalkan produk kita kepada mereka dengan tujuan mereka akan membeli produk kita. Jadi semakin menarik cara promosi kita gitu ya kan, semakin tertariklah orang dengan produk kita. Nah, itu tadi media promosi. Nah, selanjutnya penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Ya, anak-anak ustazah, kalau secara langsung tadi sasaran kita adalah wisatawan. Nah, kalau yang online adalah para pembelanja online. Itu penjualan produk kita. Nah, kalau untuk penjualan langsung inilah yang dilakukan langsung oleh produsen ke wisatawan ya, atau juga dengan sistem konsinyasi ya, dengan menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir ya kan. Ya, misalnya kita kan tidak harus berdiri di tempat wisata tadi ya kan, di daerah wisata tadi. Nah, kita bisa memakai sistem konsinyasi, yaitu dengan menitipkan produk kita pada toko-toko yang banyak berjejer sepanjang tempat wisata tadi. Nah, ini juga termasuk penjualan langsung. Walaupun kita tidak langsung produsen, namun konsumen langsung membeli langsung gitu ya kan, kepada agen-agen kita gitu.
Nah, kalau penjualan online anak-anak ustazah ini konsumennya tidak terbatas, ya. Konsumennya tidak terbatas, orang manapun dari manapun mereka bisa membeli karena ini kita lakukan melalui internet ya. Jadi internet kan tiada batas ya. Nah, itu. Nah, oke, sampai di sini materi kita di bab 1. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk ke bab 2 rekayasa. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak anak-anak ustazah? Sampai di sini materinya ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti semua paham ya tentang materi kita? Dari awal paham ya, Kak? Insyaallah ya. Minggu depan kita masuk ke bab rekayasa. Nah, di bab rekayasa nanti kita akan mempelajari tentang wirausaha, produk terapan, teknologi terapan. Wirausaha, produk peralatan, teknologi terapan. Insyaallah ini minggu depan kita lanjutkan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan hari ini, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Semoga materi kita hari ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.